Kepada Mr. Nori Hisa selaku moderator beserta para panelis yang terhormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Dimohon untuk tepuk tangan yang meriah dulu untuk panel pertama kita. Selamat siang. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang semuanya. Ini adalah kehormatan terbesar bagi saya untuk bisa menjadi moderator pada sesi ini. Nama saya Shima dari Universitas Toyo, Jepang. Saya di Associate Professor di Department of Regional Development Studies, Toyo University. Untuk saya meneliti tentang berbagai negara-negara menjanjikan dan Indonesia termasuk salah satu yang menjanjikan, yang sangat menjanjikan. Dalam sesi pagi kita telah mengidentifikasi banyak masalah dan juga pengalaman yang berkaitan dengan perumahan di Indonesia dan Jepang. Kemudian dalam sesi ini kita akan dalam sesi siang ini kita akan mencoba untuk menemukan jalan keluar terhadap mencari solusi terhadap masalah perumahan. Dan kemudian dalam sesi pertama ini kita akan berbicara tentang sesi pertama berjudul Net Zero dan keterjangkauan perumahan, dan mencoba untuk mengeksplorasi cara untuk mencapai tujuan net zero maupun keterjangkauan perumahan melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Dan pertanyaan kunci di sini adalah sudah ditampilkan di layar ini. Pertanyaan kunci pertama adalah seperti ini: kebijakan seperti apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan net zero tadi sambil menanggapi permintaan pembangunan perumahan baru? Dan pertanyaan kedua, apakah perumahan yang terjangkau dapat disediakan sambil mencapai target net zero tadi? Itu akan menjadi sangat sulit, akan lumayan sulit, sangat lumayan menantang, tapi mari kita coba untuk mencari solusinya. Pertanyaan ketiga adalah terkait dengan kolaborasi, ada aturan seperti apa yang harusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing bertanggung jawab untuk menjadikan perumahan yang aman, ramah lingkungan, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berhak menengah, untuk kelas menengah. Dan pertanyaan keempat adalah insentif yang seperti apa atau disinsentif apa yang harus diterapkan kepada sektor swasta untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kita sudah memiliki 4 panelis di sini yang luar biasa ini, para panelis yang luar biasa ini. Bapak Miura sudah melakukan presentasi di pagi hari, jadi sekarang kita ingin mengundang Bapak Ariel, ya. Bapak Ariel. Kita akan mengundang Bapak Ariel untuk melakukan presentasi pertama. Pertama Bapak Ariel yang akan melakukan presentasi. Silahkan, kami persilahkan. Ya, betul ini. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, minasan. Ya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berada di sini, duduk di hadapan Anda semua untuk mempresentasikan hasil proyek kami terakhir. Saya percaya bahwa ini terkait erat dengan topik kita hari ini, yaitu tentang bangunan yang berkelanjutan dan juga kota yang berkelanjutan. Saya ingin menyampaikan topik tentang pengembangan apartemen rendah karbon yang terjangkau di iklim panas yang lembab di Indonesia. Nama saya Muhammad Faji Al-Fatah dari Direktorat untuk Perumahan Rakyat dan Pembangunan Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya. Baik, mari kita mulai dengan kerangka regulasi. Saya yakin bahwa pada pagi ini Menteri kami, Senat Universitas dan Kementerian kami, Pak Abraham sudah menyebutkan tentang peraturan ini. Jadi berbicara tentang bangunan yang berkelanjutan, kita berbicara tentang kode bangunan hijau di Indonesia. Di Indonesia, kode bangunan merujuk pada peraturan Menteri Nomor 2021 tahun 2021 dan juga surat edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum
tentang pedoman teknis tentang alat penilaian bangunan gedung nomor 1 tahun 2022 dan juga peraturan Direktur Jenderal, surat edaran mengenai peraturan Direktur Jenderal Permukiman nomor 3 tahun 2023. Dalam peraturan ini khususnya ditujukan untuk bangunan tempat tinggal. Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 16 bahwa semua gedung di Indonesia harus menghemat energi sebesar 25% dan khususnya untuk IKN mungkin 60% ya, sangat sulit. Tapi saya percaya kita bisa mencapai target tersebut. Dan juga Kementerian Pekerjaan Umum, Menteri Pekerjaan Umum, kita juga mengembangkan roadmap atau peta jalan untuk penerapan bangunan hijau. Kami menargetkan pada tahun 2030 kami dapat mengurangi lebih dari 25 juta ton setara CO2 dari sektor perumahan. Jumlah ini jauh lebih besar daripada bangunan komersial. Peraturan ini efektif diterapkan pada bangunan baru, dan bangunan yang sudah ada. Jadi dalam kasus bangunan baru, sebelum mereka memperoleh izin bangunan atau persetujuan bangunan, mereka harus mematuhi kode ini. Dan untuk bangunan yang sudah ada, selama mereka tidak dapat memenuhi peraturan tersebut, jadi mereka harus melakukan perbaikan dulu. Dan di topik pagi ini kita juga bicara tentang strategi retrofitting untuk bangunan seperti ini. Sayangnya, untuk bangunan di sektor perumahan masih tergolong kategori yang tidak diwajibkan. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia berusaha mempromosikan perumahan berkelanjutan melalui program perumahan hijau rumah kaca dalam rangka mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor perumahan. Berikutnya, silahkan. Bagaimana kita bisa mencapai apa yang menjadi target yang telah diatur dalam regulasi kita? Pada dasarnya di kementerian kami, di Kementerian Pekerjaan Umum, kita menetapkan strategi peta jalan bagaimana mencapai target tersebut yang sudah diamanatkan oleh peraturan tadi. Seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa ada beberapa strategi termasuk melibatkan implementasi kebijakan, bangun dan inovasi teknologi. Untuk kebijakan saya pikir ini penting untuk melengkapi peraturan yang sudah ada, kebijakan yang sudah ada dengan beberapa pedoman teknis seperti bagaimana cara teknologinya, pengetahuannya dan sebagainya, sehingga akan berlaku di seluruh Indonesia. Kami berharap seperti itu. Dan untuk kesadaran masyarakat, kami melatih tidak hanya pegawai negeri, tetapi juga orang-orang pemegang konstruksi, pemegang sahamnya atau perusahaan konsultan, kontraktor dan lain-lain. Dan ini adalah yang paling penting adalah kami mendorong untuk melakukan beberapa inovasi dan teknologi, dan saya akan menjelaskan tentang apa yang telah kami lakukan untuk inovasi teknologi untuk guna meningkatkan kualitas hidup di masyarakat di sektor perumahan. Berikutnya. Sejak 2021, hampir 4 tahun, dari 4 tahun yang lalu, kami Direktorat untuk Pengembangan Manusia dan Pembangunan Perumahan dalam kolaborasi dengan Universitas Hiroshima, Jepang, kami telah melakukan proyek yang disebut Kemitraan Penelitian Sains dan Teknologi untuk Bangunan Berkelanjutan. Proyek ini adalah kolaborasi besar antara institusi Indonesia dan juga institusi Jepang seperti yang Anda lihat di slide ini. Kami melibatkan tidak hanya akademisi, tetapi juga sektor industri dan juga pemerintah daerah, ya seperti di Tegal, pemerintah lokal, universitas, dan lain-lain.
sasaran akhir kami adalah dari proyek ini adalah menemukan mencari, mengeksplor, menyelidiki teknologi pendinginan pasif untuk mengurangi penggunaan energi demi kenyamanan termal, lalu menggabungkan hasil tersebut ke dalam standar pedoman dan sebagainya. Dan dengan memanfaatkan hasil ini, maka kita akan mewujudkan hasil tersebut menjadi prototipe perubahan apartemen rendah karbon yang terjangkau, yang akan sangat beruntung bahwa kita akan melakukan upacara peletakan batu pertama dalam minggu ini pada hari Jumat ini di kota Tegal. Berikutnya, untuk mencapai target tersebut, kami membagi tim kami menjadi 5 kelompok penelitian. Mengapa kami melakukan ini? Karena kami harus memahami konteks lokal Indonesia. Misalnya untuk iklim, kami harus memahami iklim di Indonesia dengan tepat karena desain bangunan responsif terhadap iklim. Itu adalah dasarnya. Kami memproyeksikan iklim kota, kami kembangkan data cuaca, kami kenakan cuaca standar, kami kembangkan peta untuk pendinginan pasif, dan seterusnya. Dan yang kedua, kami juga harus paham tentang termodinamika, termoregulator tubuh manusia di negara tropis, misalnya di ruangan ini. Karena semua peserta yakin sebenarnya, saya berpikir kalian semua yang ada di sini merasa kedinginan di dalam ruangan ini. Saya menggunakan jas ini bukan karena ingin menjadi dingin, tetapi karena di sini sangat dingin. Jadi mengapa kita tidak berpikir untuk menaikkan suhu ruangan ini dibandingkan harus menggunakan berlapis-lapis pakaian di tubuh kita. Ini misalnya salah satu cara untuk memahami standar kenyamanan termal untuk daerah tropis, untuk melakukan desain terbaik, untuk membuat desain terbaik untuk bangunan. Dan untuk contohnya kami mengembangkan beberapa strategi untuk pendinginan pasif dan energi. Dan ini yang sangat menarik menurut saya. Sekarang kami bermaksud untuk mengevaluasi desain bangunan dengan pendekatan siklus hidup energi dan siklus hidup karbon. Saya pikir tim kami juga mengembangkan beberapa metode untuk menghitung energi tertanam dan karbon tertanam, dan kemudian kita akan melakukan implementasi dalam bentuk peraturan serta pengembangan prototipe untuk apartemen rendah karbon yang terjangkau di Tegal, di kota Tegal tadi mulai tahun ini. Berikutnya, saya pikir ini adalah salah satu hasil yang terpenting, hasil yang paling signifikan dari proyek ini. Kami berusaha memahami konteks lokal Indonesia dengan memahami jadi kami percaya bahwa beberapa strategi desain dapat disesuaikan dengan kondisi iklim setempat, sehingga ini membawa konsekuensi bahwa mungkin desain bangunan atau desain perumahan untuk setiap daerah akan berbeda, sehingga kami tidak dapat menggunakan satu prototipe untuk semua daerah di Indonesia. Jadi menurut saya, untuk setiap zona iklim harus memiliki prototipe yang berbeda dari apartemen rendah karbon yang terjangkau, misalnya, atau bangunan, tidak hanya apartemen, tetapi juga bangunan dan perumahan dan seterusnya. Jadi ini membawa sangat mengkontekstualisasikan hasil ini ke area yang berbeda, wilayah yang berbeda. Kami mengembangkan 8 zona iklim dari monsunal, katulistiwa, dataran tinggi, dan savana. Berikutnya, ini juga merupakan bagian dari proyek kami. Yang sebelumnya, kami sedang membangun prototipe untuk apartemen rendah karbon dan apartemen rendah karbon, tetapi tipe apartemen ini dirancang untuk
yang orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Jadi apa yang kami menyebutnya rusunami, apartemen ya, menggabungkan beberapa strategi desain pasif termasuk ventilasi alami, insulasi yang bagus untuk bukan hanya untuk atap tetapi juga untuk dinding. Kami juga mencoba menguji rumah perjauhan kami dengan mengubah bahan, misalnya metode perlindungan dari matahari dan seterusnya. Dan selama percobaan kami di gedung ini, kami memperoleh hasil yang bagus, baik untuk meningkatkan kenyamanan termal maupun untuk meningkatkan kecepatan angin, kecepatan angin dan aliran angin di dalam unitnya. Kami berharap model ini dapat direplikasi atau di area lain di Indonesia. Tentu saja kami harus mempertimbangkan iklim lokal seperti yang sudah disebutkan tadi. Berikutnya, ini adalah pekerjaan kami di masa depan, proyek kami di masa depan. Tepat di sebelah bangunan yang sudah ada, jadi kami akan mengembangkan tipe baru, prototipe untuk apartemen rendah karbon yang terjangkau. Ini adalah tipe Rusunawa atau tipe apartemen yang didukung oleh JICA, Sumitomo Forestry, YKK, Rockwool, dan lain-lain, dan bekerjasama dengan banyak universitas di Indonesia. Jadi ini adalah hasil kerja kami dan kami akan membangunnya dalam tahun ini. Dan semoga ini akan memberikan hasil yang lebih mendalam untuk apartemen rendah karbon di Indonesia di masa depan. Saya pikir itu saja. Pak Sima, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Ariel atas presentasinya yang sangat mengesankan, khususnya tentang perumahan rendah karbon dan terjangkau yang dibangun sesuai dengan konteks iklim setempat. Itu cukup menarik, khususnya dalam situasi ketika pemerintah nasional sedang menyiapkan standar dan juga peraturan bagaimana kita harus mempertimbangkan konteks lokal atau sesuatu seperti itu pada titik ini. Dari sudut pandang ini cukup mengesankan, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk presentasinya. Berikutnya kami mengundang Pak Ali untuk memberikan presentasi. Silahkan. Andi, silakan. Thank you, Prof. Terima kasih banyak, Pak Prof. Selamat siang. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, and very good afternoon. Selamat siang. Respected colleague. Pada para rekan-rekan dari Indonesia, Jepang, izinkan saya memberikan penjelasan singkat dalam 10 menit ini tentang strategi kami, kebijakan kami, dan rencana aksi kami untuk memiliki ibu kota Nusantara yang smart, cerdas, dan berkelanjutan. Ibu kota baru luasnya sekitar 322.000 hektar, di mana 200 ini diantaranya termasuk daratan dan pesisir pantai, sedangkan untuk daratannya hanya sekitar 252.000 hektar. Ini dibagi menjadi 9 area pengembangan, kawasan pengembangan. Dimulai dari kawasan inti pemerintahan, bisa lihat di sini namanya, kita menyebutnya KIPP, dan ada R&D, kawasan pengembangan, kawasan pusat keuangan, dan apa yang membuatnya menarik? 65% dari 252.000 hektar tadi akan didedikasikan untuk hutan tropis hijau. 10% lainnya dikasihkan sebagai zona hijau yang untuk pertanian, pangan, taman kota, dan sebagainya. Dan hanya 25% dari lahan yang kawasan tersebut yang akan dibangun, dikembangkan sebagai kawasan perkotaan yang dibagi menjadi 9 zona tadi. Jadi mari kita bayangkan, jika 25%
65% tambah 10% jadi 75% merupakan areanya adalah 75% untuk area hijau dan 25% lainnya merupakan kawasan pembangunan. Jadi kita anggap 25% itu aman dari karbon, sedangkan 25% area ini kita kontrol pengembangan proyeknya, bagaimana mengendalikan pengembangan proyeknya, proses konstruksi. Kami memanfaatkan misalnya energi terbarukan, kami menggunakan smart transportasi, sistem transportasi cerdas, kami menggunakan bangunan efisiensi yang paling efektif, dan jadi kami kendalikan pembangunan proyek ini agar bisa mengurangi karbon CO2 tadi. Jadi dengan begitu, target net zero city pada tahun 2045 itu sangat mungkin untuk diwujudkan, dan Indonesia sudah menargetkan negara net zero di tahun 2026. Jadi selanjutnya ada 5 prinsip dalam mendefinisikan strategi kebijakan dan tindakan aksi kami, program aksi kami. Nusantara akan menjadi kota yang hijau, kota yang tangguh, dan kota yang berkelanjutan. Saya akan jelaskan bagaimana kami membangun kota bersama dengan konsep Swan City. Jika Anda pergi ke Nusantara, Anda akan melihat banyak kolam, dan berikutnya Nusantara adalah kota yang inklusif. Ini untuk semua orang, ini adalah kota global. Kami menyambut para investor modal yang tinggi sampai ke perusahaan-perusahaan yang kecil dan menengah. Dan yang terakhir, namun yang tidak kalah pentingnya, Nusantara akan menjadi kota pintar, kota cerdas, kota yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup setiap warganya. Jadi bagaimana kami melakukannya? Kami membuat blueprint atau rencana induk dari kota pintar Nusantara, kota cerdas Nusantara ini. 2045 kami menganggah semua peraturan kebijakan kami ke situs kami. Kami punya aplikasi. Aplikasi IKN ini bisa di-download dari masing-masing ponsel Anda, smartphone Anda. Semua regulasi, semua buku pegangan, rencana induk, semuanya itu terbuka untuk publik dan bisa diunduh dengan gratis. Jadi dalam blueprint ini kami mendefinisikan 6 domain utama kota pintar. Dari 6 domain tersebut, kemudian kami mencikannya menjadi 21 subdomain dan 67 fitur yang akan disediakan di Nusantara Smart City ini. Kita tidak hanya mengembangkan proyek perangkat keras saja, tapi juga harus melakukan pengembangan perangkat lunak, teknologi, dan brainware, yaitu perangkat otaknya. Kapasitas penduduk, kapabilitas warga negara. Selanjutnya, ke 6 domain tersebut adalah mulai dari tata kelola pemerintah yang cerdas, dari manajemen kota. Kita membangun sistem yang terintegrasi dan terkendali. Kita membangun pusat kendali menuju jadi izin untuk smart izin pintar, bisnis pintar, transportasi pintar, dan mobilitas, penggunaan sistem transportasi cerdas, mobilitas sebagai layanan, dan logistik pintar telah dibangun dan telah digunakan untuk menjadi moda utama di Nusantara, termasuk suasana transportasi utama di Nusantara. Kami membangun banyak jalur pejalan kaki dan jalur pesepeda. Berikutnya, untuk smart living atau kehidupan pintar, kami memasang beberapa sensor. Dan saat ini sedang dalam proses untuk yaitu sistem peringatan dini untuk banjir, kebakaran, hutan, dan kemudian untuk sistem perawatan, kesehatan, pelayanan kesehatan. Berikutnya, untuk sumber daya alam, kami sedang menyelesaikan pembangkit listrik tenaga surya 50 MW yang 10 MW-nya telah didistribusikan di Nusantara. Dari pembangkit listrik tenaga surya, kami juga memanfaatkan air limbah pintar dan pengolahan limbah pintar. Selanjutnya,
Untuk biodiversitas keanekaragaman hayati, kami memiliki pemantauan karbon dan pergerakan binatang dan lain-lain. Dan untuk informasi Anda, kami memproduksi strategi Nusantara Net Zero 2045 yang diluncurkan di COP28 tahun lalu di Dubai. Untuk keanekaragaman hayati, kami memiliki rencana positif alam Nusantara. Untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, kami memproduksi secara lokal, menentukan tinjauan atau review, dan diluncurkan pada tahun 2013 di PBB di Bank Dunia. Semua informasi tersebut bisa diunduh dan diakses di website kami, di situs kami. Berikutnya, untuk industri sumber daya manusia, ada platform untuk warga kami, termasuk kami sedang membangun perpustakaan digital platform sosial. Dan berikutnya, ini terkait dengan topik konferensi hari ini tentang lingkungan dan bangunan pintar, infrastruktur bangunan pintar. Kami menetapkan standar untuk bangunan pintar di Nusantara. Penggunaan digital GIS dan penggunaan infrastruktur pintar akan banyak dimanfaatkan dalam pengembangan proyek di Nusantara. Berikutnya, ini adalah blueprint kami. Ini yang saya bicarakan tadi tentang pedoman bangunan pintar. Jadi ini termasuk kebutuhan untuk ruang kendali data yang akan mereka atur. Ini akan diperlakukan sebagai data edge dan akan dikirim ke pusat kendali. Kemudian seluruh kota akan dikontrol dan kami dapat melakukan intervensi jika kami menyadari dari analisis data, kami menemukan bahwa wilayah barat misalnya terlalu banyak mengkonsumsi energi. Apa yang perlu kami lakukan sekarang? Jadi semua intervensi akan dilakukan berdasarkan analisis data yang telah disebutkan sebagai persyaratan dalam pedoman bangunan pintar. Jadi dari energinya, pemanfaatan energi limbah air, dan sekarang kita sedang membangun 47 apartemen, gedung apartemen, di mana sudah beroperasi sekitar 27, hingga selain itu kami juga punya sekitar 38 kalau tidak salah 38 rumah tapak. Kita perlu menambahkan untuk anggota-anggota kabinet, perubahan untuk anggota kabinet tambah. Dan berikutnya, ini adalah pusat umum. Di fase 1 baru kita melakukan pemantauan, mengendalikan semua proyek dari pusat kendali ini. Pusat kendali kami akan dioperasikan tahun ini. Kami telah berkomitmen untuk mendapatkan hibah dari pemerintah Amerika Serikat dan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Kami juga telah berkomitmen untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah Korea Selatan dalam membangun perusahaan cerdas, pembangunan untuk perusahaan cerdas, yaitu hub pengetahuan dan teknologi Nusantara, yang mana semuanya akan menjadi titik lebur, titik pertemuan atau pusat penelitian, universitas, pusat keunggulan, penyedia teknologi, perusahaan startup untuk menjadi yang terdepan dalam pengembangan teknologi dan pengetahuan di masa depan. Berikutnya, ini adalah aplikasi kami yang dapat Anda unduh dari handphone Anda atau smartphone Anda. Semua informasi dapat diakses melalui aplikasi. Berikutnya, beberapa bukti konsep yang telah dilakukan di Nusantara, dari taksi udara, desa otonom, teknologi gedung pintar, teknologi dan secara umum kami semua produk tersebut sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan persyaratan kami, tetapi ada satu produk yang masih perlu di-upgrade atau ditingkatkan fungsinya sehingga ini dapat diterapkan dengan sempurna seperti yang kami minta. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kami sangat berharap untuk membangun
ibu kota yang menjadi ibu kota global yang akan menjadi contoh bagi dunia, tidak hanya bagi Indonesia. Kami berbicara tentang kita semua berbicara tentang perubahan iklim, kita semua berbicara tentang pembangunan berkelanjutan. Ini adalah saatnya bagi kita. Ini adalah momen, ini adalah saatnya kita harus memiliki bukti yang diberikan kepada dunia, yang akan diberikan kepada generasi masa depan. Tentang bagaimana kita akan membangun kota pintar yang berkelanjutan untuk kondisi kita saat ini dan untuk masa depan kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ali untuk presentasinya yang sangat informatif. Saya sangat terkesan bahwa tentang rencana kota pintar ini tidak hanya mencakup seluruh wilayah Nusantara, tetapi sampai ke unit perumahan individu juga. Dan saya juga percaya bahwa Nusantara akan menjadi bukti bahwa negara Indonesia untuk menjadi kota yang berkelanjutan di masa depan. Terima kasih banyak sekali lagi. Berikutnya kami mengundang presenter berikutnya Bapak Miyamori. Kepada Bapak Miyamori kami persilahkan untuk memberikan presentasi. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Dr. Sima. Halo semuanya, nama saya Miyamori, Takeshi Miyamori. Nama Takeshi Miyamori. Saya memimpin sebuah program disebut membangun dekarbonisasi kota-kota di kawasan OECD. Kami melakukan analisis kebijakan dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Berikut ini ada kisah yang sangat menarik dari pendekatan Indonesia dan juga Nusantara. Hari ini saya ingin berbicara tentang tren global mengenai kebijakan dekarbonisasi bangunan. Jadi untuk berbagi pemahaman komprehensif mengenai status global tentang kebijakan bangunan dan iklim, tim kami melakukan survei global terhadap 23 negara OECD dan 5 negara non-OECD termasuk Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Laporan ini mencakup 50 rekomendasi kebijakan dan kami juga memiliki 28 mewakili negara sehingga Anda dapat mengeceknya di situs web kami. Kami juga ingin berbagi beberapa temuan utama dari laporan ini. Pertama-tama, sebagian besar negara akan prioritaskan pengurangan karbon yang terkandung. Di masa depan kami tanyakan kepada masing-masing negara tentang prioritas kebijakan mereka. Prioritas kebijakan saat ini yang berwarna biru dan warna hijau adalah prioritas untuk masa depan. Sehingga desain pasif untuk mengurangi permintaan pendinginan mendapat perhentian di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia karena gelombang panas akhir-akhir ini. Survei kami juga menyoroti bahwa ada pergeseran kebijakan dari operasional karbon menuju peningkatan karbon. Bagi sebagian besar negara, untuk sebagian besar negara, pemanasan dan energi terbarukan adalah fokus kebijakan saat ini. Tetapi di masa depan, seperti yang Anda bisa lihat di bagian kanan, 46% negara mewakili karbon yang terkandung seperti mengurangi jejak karbon bahan bangunan akan menjadi prioritas mereka. Dan 64% dari negara tersebut menjawab bahwa sirkularitas bahan bangunan akan menjadi prioritas masa depan mereka. Jadi kami perlu mengurangi karbon dalam hasil konstruksi dengan menggunakan lebih banyak bahan rendah karbon dan bahan yang dapat digunakan kembali. Sehingga efisiensi energi menjadi yang utama, ada pendekatan yang paling umum di antara negara-negara. Tetapi di atas itu, beberapa negara di negara-negara Eropa seperti Prancis dan negara-negara utara telah mulai mengatur karbon untuk bangunan baru. Jadi sehingga kami meluncurkan laporan kebijakan di bulan depan di Tokyo, sehingga nantikan laporan kami berikutnya. Jadi kami juga membahas tentang tantangan yang terkait dengan peraturan baru tentang untuk bangunan baru. Pertama adalah masalah keterjangkauan perumahan, sehingga para pembuat kebijakan di seluruh dunia menghadapi
bahwa harga perumahan melambung tinggi didorong oleh meningkatnya biaya material bahan dan juga kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Tidak ada solusi yang sederhana untuk masalah ini. Pendekatan kooperatif diperlukan seperti yang dibahas dalam sesi pagi hari ini, termasuk kebijakan perumahan, pinjaman terjangkau, teknologi bangunan berbiaya rendah dengan teknologi yang disebutkan ada sen tadi, perencanaan khusus untuk mempromosikan perumahan hijau yang terjangkau. Tantangan kedua adalah pengenalan peraturan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Beberapa negara termasuk Jepang sekarang mempertimbangkan untuk memperkenalkan peraturan karbon seumur hidup dalam waktu dekat. Dan negara-negara berkembang secara bertahap memperluas cakupan peraturan mereka. Misalnya di Jepang, kode efisiensi energi wajib akan berlaku untuk semua konstruksi baru, termasuk rumah keluarga tunggal mulai bulan April ini. Rumah tapak, sehingga ini mengikuti pendekatan langkah demi langkah. Bangunan komersial besar telah diatur sejak tahun 2017 sehingga butuh waktu 8 tahun untuk memperluas sistem efisiensi energi untuk diwajibkan untuk mencakup semuanya. Bangunan survei kami juga mengidentifikasi bahwa kebijakan masa depan akan bergeser dari bangunan baru ke bangunan yang sudah ada. Slide berikutnya. Setelah pemerintah membuat standar wajib untuk bangunan baru, fokus mereka akan bergeser ke bangunan yang sudah ada. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara-negara maju saat ini adalah energi terbarukan untuk bangunan lama, sehingga ada kebutuhan besar. Ada jumlah itu isolasinya buruk akan berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan, sehingga di Indonesia kebutuhan akan rumah baru terus meningkat. Sangat penting untuk memastikan terciptanya perumahan berkualitas tinggi untuk terus memperolehkan rumah hemat energi adalah kebijakan tanpa untuk memungkinkan untuk memulihkan biaya awal dari waktu ke waktu melalui pengurangan tagihan energi. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu contoh dari Belanda untuk menyoroti pendekatan bangunan yang ada. Belanda menawarkan ada contoh yang sangat baik dari Belanda tentang menetapkan tujuan yang menciptakan target kuantitatif dan garis waktu timeline-nya. 1,5 juta rumah bebas menggunakan gas alam gratis pada tahun 2030, 1 juta pemanas hibrida dan 2,5 juta rumah insulasi. Target kuantitatif ini tidak hanya memastikan pemerintah berinvestasi pada kebijakan terkait hal-hal real, tetapi juga mendorong investasi hijau di pasar. Slide berikutnya. Belanda yang sangat menarik pilih pendekatan salah satunya itu pendekatan ke tetangga. Jadi kami melihat potensi besar bagi pendekatan lingkungan atau pendekatan tetangga ini. Jadi ini ada 3 elemen kunci dari program ini. Elemen pertama adalah pendanaan yang fleksibel. Pemerintah nasional menyediakan sekitar 4 juta euro, yaitu 67 miliar rupiah Indonesia untuk setiap lingkungan, dan mereka memberikan kebebasan untuk masing-masing wilayah untuk dibelanjakan. Jadi sebagian dibelanjakan untuk masing-masing menghubungkan listrik, sementara yang lain dibelanjakan untuk mempekerjakan koordinator yang bekerja untuk mengelola warga. Elemen kedua adalah kesinambungan yang diantisipasi. Jadi di awal program pemerintah Belanda mengumumkan bahwa 400 juta euro yang mana itu sekitar 7 triliun rupiah Indonesia akan masuk ke dalam program selama 10 tahun ke depan. Ini data ini memberikan sinyal yang jelas kepada pemerintah kota bahwa mereka dapat berinvestasi serius pada transisi hijau. Dan elemen terakhir adalah organisasi perantara dengan koordinasi horizontal dan vertikal, diperbantukan dari Kementerian Bangunan dan Kementerian Energi. Yang menarik adalah mereka diperbantukan dari pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan untuk merespon kebutuhan lokal. Dan dari survei kami, 80% kota media di Belanda menganggap pendekatan lingkungan bermanfaat tidak hanya untuk distrik, tapi juga untuk individual inovasi seperti insulasi atau pemasangan pemanas. Karena pengaruh sosial dengan masyarakat, saya ingin menggambarkan apa yang dikatakan Wakil Menteri tadi pagi, bahwa masyarakat adalah bagian dari transisi. Seperti yang ditunjukkan pada grafik di sebelah kanan,
pemerintah Belanda telah mengembangkan berbagai alat komunikasi seperti kunjungan pelatihan energi untuk berbagi kisah sukses pribadi dari inovasi dan pembuatan rumah model, sehingga untuk meningkatkan kesadaran manfaat bersama dari inovasi tidak hanya untuk mengurangi tagihan energi tetapi juga untuk kesehatan. Menuju transisi hijau yang merupakan alasan mengapa OECD menekankan peran pemerintah daerah yang mengetahui kondisi lokal, pemangku kepentingan lokal. Terakhir adalah kesimpulan. Ketika kami bertanya kepada pemerintah daerah Belanda tentang faktor-faktor kunci di balik kesuksesan berhasil mereka menyebutkan 3 hal, yaitu kedudukan keuangan dari pemerintah nasional dan keterlibatan warga, dan yang terpenting adalah kemauan kuat dari pemerintah daerah. Saya percaya bahwa Kota Indonesia pun bisa memiliki kekuatan seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Miyamori atas presentasinya yang sangat fokus pada bangunan yang sudah ada dan tentang warga sekitar, semacam pendekatan untuk pada wilayah lingkungan, menambahkan sudut pandang baru ke dalam sesi ini. Berikutnya, mari kita merefleksikan sesi pagi ini. Saya mohon kepada Bapak Miura untuk melakukan refleksi atas sesi pagi ini. Jepang juga sedang mencoba untuk mencapai net zero dalam penyediaan rumah. Jadi Bapak Miura, apa yang tantangan yang paling serius atau tantangan terbesar yang harus diatasi untuk dalam penyediaan perumahan yang net zero ini di Jepang? Bisakah Anda menguraikan tentang hal tersebut, menjelaskan? Terima kasih banyak. Terakhir kali saya berbicara terlalu cepat pada sesi sebelumnya, jadi saya akan berusaha untuk berbicara lebih lambat lagi. Saya ingin menambahkan beberapa komen untuk perspektif yang lebih tentang perspektif yang lebih luas. Net zero pada tahun 2050 ada tujuan yang sangat menantang dan sangat ambisius. Jadi kita harus menghasilkan strategi praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama-tama kita perlu menguraikan seluruh proses menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola seperti jangka waktunya dalam waktu 3 atau 5 tahun timelinenya, sehingga kita akan mencapai ketika kita mencapai setiap milestone, kita harus mereview lagi, meninjau ulang apa yang telah kita lakukan. Kita harus mengecek apakah kebijakan program kita, insentif pajak kita sudah efektif atau belum, ya, sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Jadi membangun siklus umpan balik seperti itu akan sangat penting untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, dan saya pikir yang lebih penting lagi kita harus menempatkan semua orang pada halaman yang sama dengan melihat ke arah yang sama dan melihat tujuan yang sama. Dan proses itu akan sangat berantakan dan cukup menantang, tetapi kita harus membangun fondasi atau koneksi seperti itu. Harus menjadi batu loncatan pertama untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih banyak. Terima kasih atas sarannya. Sekarang kita hanya punya 10 menit. Sekarang saya ingin, karena waktu kita sangat terbatas, jadi saya ingin bertanya kepada Pak Ariel dan Pak Ari, apa harapan Bapak-Bapak terhadap Jepang dan terhadap OECD, dan mengingat pengalaman yang barusan sudah disampaikan. Siapa yang duluan, ya, Bapak Ariel kah? Atau Bapak Ali kah yang duluan? Terima kasih banyak. Jadi apa yang kami harapkan dari pemerintah Jepang untuk dan OECD? Seperti yang Anda tahu bahwa Jepang dan Indonesia, sejarah kita berbeda. Jadi katakanlah Jepang memulai dari zaman Meiji, mulai tumbuh dengan cepat dari negara yang terisolasi menjadi negara yang salah satu negara terkuat di dunia pada saat itu. Tetapi Indonesia, kami mulainya perlahan. Baiklah, Anda sudah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekitar tahun 70-an atau mungkin 60-an. Jadi kami itu masih berurusan dengan urusan masalah internal sekitar tahun 60-an itu.
tahun 70-an. Saya pikir itu tidak adil, nggak fair. Tidak fair, nggak adil kalau misalnya kita, saya sebagai orang Indonesia misalnya, ketika mencoba seperti yang disebutkan tadi Wakil Menteri Perumahan Rakyat menyebutkan tadi pagi bahwa sekarang kita fokus pada dalam penyediaan perumahan untuk hampir 3 juta orang yang belum memiliki rumah yang layak. Sementara pada saat yang sama kami memaksa untuk melakukan beberapa langkah keberlanjutan dengan benar. Menurut saya pada poin tersebut, saya pikir sekarang kita mencoba untuk meningkatkan ekonomi kami, dan tentu saja kami berharap bahwa misalnya Jepang sudah memanfaatkan sumber daya sebelum kita untuk memberikan beberapa umpan balik dalam bagi negara berkembang seperti Indonesia dan juga OECD. Saya tahu terdiri dari banyak negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Israel dan seterusnya. Jadi saya pikir penting untuk mengetahui beberapa dukungan dari OECD atau negara-negara maju seperti Jepang ke Indonesia. Tidak hanya dalam hal fisik, misalnya teknologi dan lain-lain, tetapi juga berbagi pengetahuan bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup, karena mungkin apa yang kami alami sekarang telah dialami oleh Jepang mungkin beberapa dekade lalu. Sekarang kita mencoba untuk membuat bangunan berkelanjutan ini sebagai hal yang utama. Misalnya Jepang sudah mengalaminya dan meningkatkan insulasi misalnya, tetapi kami tidak bergerak kemana-mana untuk bangunan berkinerja tinggi misalnya. Saya pikir itu lebih ke soft, lunak ya, jadi untuk pengembangan yang lunak ya. Saya dukung finansial juga, tetapi bagaimana mengembangkannya itu yang berkelanjutan tadi untuk masa depan, saya pikir. Terima kasih banyak Pak Ariel. Bagaimana dengan sudut pandang Anda Pak Ari? Terima kasih Profesor. Nusantara adalah proyek ibu kota baru yang terbaru. Indonesia sudah menunggu selama 70 tahun. Terakhir kali saya diundang untuk menghadiri perayaan ibu kota baru ke Astana sekitar 25 tahun lalu, ibu kota Putrajaya. Meskipun itu bukan ibu kota, tapi kota pemerintahan itu 30 tahun yang lalu. Lalu yang ingin saya katakan adalah proyek yang seperti ini dilakukan dalam waktu sekitar 20 hingga 30 tahun sekali dalam 20 atau 30 tahun. Jadi sebagai kota global, ini adalah tugas kita, bagaimana kita bisa membangun peradaban dengan cara kita membangun teknologi, memanfaatkan teknologi sambil menjaga, melestarikan alam. Bukan tentang semua hal baik yang tertulis di atas kertas, tetapi ini sekarang saatnya untuk beraksi, bertindak. Jadi kami mengundang semua inovator, produsen, investor untuk bekerja bersama dalam proyek Greenfield baru ini. Apa hal yang ideal yang kami bayangkan dapat diterapkan di lapangan. Jadi inilah yang saya harapkan adalah keterlibatan rekan kami dari Jepang, dari OECD, sangat diterima, sangat kami sambut. Kami memiliki perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia datang ke Nusantara untuk menyatakan niat mereka untuk berpartisipasi. Kami membuka kesempatan karena ini bukan hanya tentang Indonesia, tetapi ini tentang pergerakan global untuk mengatasi perubahan iklim, untuk mengatasi pembangunan, untuk melakukan pengembangan berkelanjutan, keanekaragaman hayati. Dan bagi saya Nusantara adalah
contoh hidup. Ini adalah tempat inovasi pengujian. Bagaimana Anda bisa mendapatkan tempat pengujian, pengujian untuk inovasi sekitar 258.000. Bahkan lab saya di sini hanya 100 meter persegi di kampus. Jadi maksud saya momentumnya, dan pasti saya percaya Jepang dan OECD tidak akan mau ketinggalan kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak Ali. Mohon maaf bahwa kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Maaf, ada komentar lagi. Mohon maaf saya menyela pembicaraan. Saya memberikan komentar. Pertama-tama, apa yang selalu kita diskusikan tentang kebijakan, penetapan kebijakan dan implementasinya, tentang kota pintar. Yang paling penting adalah bagaimana kita dapat, tetapi lebih penting adalah tujuannya apa. Jadi untuk siapa kita menerapkan teknologi seperti pendekatan pusat pada manusia, dan juga kami selalu berdiskusi tentang pertumbuhan inklusif yang disebutkan tadi Bapak Wali Kota Omori hari ini dan di pagi tadi, di sesi pagi tadi, dan Wakil Sekretaris Jenderal kami. Maksud saya memperkenalkan bahwa kami memiliki juara untuk perubahan inklusi. Ini adalah pendekatan yang sangat mendasar untuk kota pintar ini. Dan komentar terakhir adalah apa yang penting untuk kebijakan, pembuat kebijakan, seperti pendekatan disesuaikan dengan lokal, kebijakan lokal, sehingga kami selalu mendiskusikan kebijakan berbasis sehingga ada perbedaan antara iklim dan budaya dan bangunan, sehingga berbeda di seluruh distrik tentang negara tetangga. Jadi ini yang maksud kami, kita tidak boleh melupakan ini, pendekatan lokal. Terima kasih banyak Pak Miyamori. Mungkin Pak Miyamori sudah menyebutkan kesimpulan sesi hari ini. Karena keterbatasan waktu, saya akan tidak semua pertanyaan bisa kami jawab, tapi kami telah mengidentifikasi beberapa kata kunci yang kami dapatkan melalui sesi ini. Misalnya dari Pak Ariel, presentasi Pak Ariel tentang pentingnya konteks lokal atau metodologi teknologi, itu menjadi kata kuncinya. Sedangkan dari presentasi Pak Ali tentang smart living atau keanekaragaman hayati, atau itu ada kata kuncinya. Kemudian dari Pak Miyamori tentang bangunan yang ada atau pendekatan lingkungan sebagai tambahan untuk pertumbuhan yang inklusif harus menjadi kata kunci yang penting untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut. Dan tentu saja kita harus ingat bahwa dari komentar Pak Miura, kami menyadari lagi kesulitan dalam berbagi tujuan atau seperti itu. Jadi langkah kita yang berikutnya adalah Pak Ariel dan Pak Ali memberikan komentar yang sangat mengesankan tentang berbagi pengetahuan dan bekerja bersama adalah langkah yang paling penting untuk untuk mencapai target zero dan keterjangkauan perumahan. Saya sangat percaya bahwa sesi ini telah menjadi semacam langkah pertama untuk dipikirkan dan untuk kita pergi untuk lebih jauh lagi, untuk melangkah lebih jauh lagi, mencapai target yang sulit untuk dicapai. Tapi saya sangat percaya bahwa itu mungkin untuk dicapai. Jadi net zero, tujuan net zero tadi, dan keterjangkauan perumahan. Para hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua presenter kita dan para komentator kita dari sesi ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ini adalah akhir dari sesi ini. Terima kasih banyak. Hai, minasama arigatou gozaimashita. Terima kasih kepada moderator dan para panelis yang sudah menyajikan materi pada sesi pertama hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kesemuanya. Terima kasih banyak.